Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatifillahi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kembali kita puji dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah rahmat karunia-Nya dan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Allah kembali mentakdirkan kita berada di majelis ini. Betapanya umur kita fa'aiza minha, dan kemudian orang ini putus asa. Dan jadi Rasulullah SAW di sini mau mengibaratkan bagaimana senangnya atau bahagianya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada seorang hamba yang kemudian bertaubat dari maksiat dan dosanya. Dibandingkan dengan seseorang, jadi Rasulullah ingin menggambarkan ada seseorang, ya ceritanya begini, ada seseorang dalam hadis ini berada di tengah gurun pasir, di tengah padang pasir yang gersang. Dia bersama kendaraannya, kemudian di situ pun bekal-bekalnya. Senang atau enggak? Pasti senang. Semangat lagi dia, tadi sudah putus asa, mati saya di sini, nggak bisa lagi hidup saya. Mungkin barangkali 2 hari 3 hari saya nggak bisa lagi bertahan. Akhirnya saya mati. Di tengah padang pasir yang entah arahnya mau kemana, bingung, tidak ada orang dan seterusnya. Nah, setelah berputus asa, akhirnya kembali ontanya dan kembali kendaraannya tadi dengan bekal-bekal. Kira-kira senang tidak? Bahagia, subhanallah. Saking bahagianya, kata Rasulullah SAW, min syiddatil farah, dia berkata, orang ini berkata, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka. Akhta min syiddatil farah. Saking bahagia orang ini tadi setelah menemukan kembali makanan dan tunggangannya, dia mengatakan, Allahumma anta 'abdi. Ya Allah, engkaulah hamba-Mu dan saya Rabb-Mu. Saya ini Tuhan-Mu. Ini karena saking bahagianya. Jadi nggak tahu lagi apa yang diucapkan. Padahal maksudnya tadi ini apa? Allahumma anta Rabbi wa ana 'abduka. Dia mau mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan dia kesempatan untuk hidup. Dia kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namun karena sudah terlalu senang, sudah terlalu bahagia, itu kadang. Karena kan kita pleset lidah kita. Orang tuh kalau sudah terlalu bahagia, biasanya terkadang lidahnya terpleset, sama seperti orang. Sama-sama mengucapkan kalimat kufur. Allahumma anta 'abdi, ya Allah engkaulah hamba-Ku. Padahal maksudnya Allahumma anta rabbi wa ana 'abduka.
bahagia dari orang ini ketika ada seorang hamba yang bertobat kepada. Di dalam Al-Quran pun disebutkan Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Allah tidak mencintai orang yang tidak punya dosa. Ya. Makanya bilang ada dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya ketika tidak ada lagi orang yang berdosa, tidak ada orang yang berbuat maksiat, Allah akan ganti kaum tersebut dengan orang yang berbuat dosa, kemudian Allah ampuni mereka. Ya. Ini penjelasan daripada hadis ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu bahagia, begitu senang dengan taubat seorang hamba. Kemudian dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah dalil ala farhillahi azza wa jalla bit-taubati min 'abdihi idza taba ilayhi. Wa annahu yuhibbu dhalika subhanahu wa ta'ala mahabbatan 'azimatan. Dalil ya bahwasanya Allah itu bahagia, senang dengan tobatnya seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hal demikian dengan mahabbatan azimatan, dengan rasa cinta yang sangat besar. Walakin la li ajli hajatihi ila a'malina wa taubatina. Allah ghaniyun 'anna. Namun bukan maksudnya di sini Allah senang, Allah butuh dengan taubat kita. Allah butuh dengan amalan kita. Tidak. Allah ghaniyun 'anna. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh sama sekali dari seorang hamba dan seorang makhluk satu pun sedikit pun. Allah tidak butuh. Nah, lantas apa maksudnya Allah di sini senang? Allah bahagia dengan seorang hamba yang bertaubat. Ya. Walakin li mahabbatihi subhanahu lil karam. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala memang mencintai ya, al-karam. Apa itu al-karam? Karim. Karim ini dalam bahasa Indonesia kadang disebutkan diartikan dengan dermawan, pemaaf, ya. Kemudian apa? Suka memberi. Ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha lembut, yang maha memaafkan, yang maha menerima taubat, maka Allah sendiri bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Bukan karena Allah butuh tobatnya kita. Tidak sama sekali. Daripada itu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bahagia dengan tobatnya seorang hamba. وفي هذا الحديث حث على التوبة لأن الله يحبها وهي من مصلحة الله. Ya. Maka dalam hadis ini perintah untuk bertobat karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, karena Allah menyukainya, dan itu adalah maslahat bagi seorang hamba. Tidak ada maslahat bagi Allah. Ya. Allah senang karena memang lantasan sifatnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. At-Tawwab, yang maha memberi taubat. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Al-Ghafur, yang maha memberi ampunan. Ar-Rahim,
yang Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau orang bertobat itu kembali kepada seseorang yang bertobat lagi, tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفيه إثبات الفرح لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويكره ويحب ولكن هذه الصفات ليست كصفاتنا. Dan dalam hadis ini juga kita ambil sebuah pelajaran dan faedah bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan Allah memiliki sifat al-farah. Apa itu al-farah? Bahagia, senang. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-ghadab. Apa itu al-ghadab? Baliknya senang apa? Marah. Wa yakrahu. Dan Allah juga memiliki sifat membenci. Wa yuhibbu. Mencintai. Ini sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu sifat-sifat ini? Dari Al-Quran dan hadis. Kita harus imani bahwasanya Allah memiliki sifat yang sempurna. Lahu sifatul kamal. Allah memiliki sifat yang sempurna yang Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya itu adalah hanya menetapkan sifat bagi Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sifat baginya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada penjelasannya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita tambah-tambah. Tidak boleh kita takwil. Tidak boleh kita umpama-umpamakan. Ya. Nanti jangan sampai ada yang berpikir Allah punya sifat senang. Ya. Bagaimana senangnya Allah? Apakah seperti senangnya manusia, senangnya kita dan seterusnya? Tidak boleh. Makanya saya katakan walillahi matsalul a'la. Dan percontohan ya, yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ikuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak boleh menentukan sifat-sifat selain yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tahu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan dengan sendirinya? Tidak boleh, kecuali ada penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, dan Dia yang Maha mendengar dan Maha mendengar. Ini yang kadang tergelincir orang-orang ya, firqah dalalah, ya, kelompok-kelompok sesat karena dia berusaha mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu tidak ada penjelasan yang tidak berkuat dan Sunnah. Contohnya misalnya Allah punya tangan. Di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan tentang hal tersebut. Kemudian atau contoh misalnya Allah turun di langit bumi seperti malam. Seorang mukmin Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya boleh meyakini bahwasanya Allah punya sifat turun. Selesai. Sampai di situ. Tidak boleh nanti ada bagaimana? Terus bagaimana turunnya Allah? Makanya para ulama mengatakan al-imanu bihi wajibu, iman kepadanya itu wajib. Wal kaifu majhul, dan bagaimana itu kita tidak ketahui karena tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya kita ikuti, tapi kalau nggak ada majhul dan diketahui, maka tidak boleh kita benar-benar wasu'al anhu bid'ah, dan bertanya itu sebuah perkara bid'ah. Jangan bertanya terus bagaimana bertanya Allah. Seperti hanya sifat nuzul misalnya, turun dari atas kemudian ke langit bumi. Kan ada ahli-ahli tawil
takwil daripada sifat-sifat seperti ini. Akhirnya mereka mengatakan, ya terus kalau begitu bagaimana turunnya? Kalau turun di sepertiga malam, kalau begitu Allah tidak naik-naik. Kalau tidak pernah lagi naik ke atas arsy sana. Kenapa? Oh, sepertiga malam begitu terus bergulir. Itu tidak. Kita sepertiga malam di sini. Nah, nanti di Aceh sepertiga malam lagi nanti. Berikutnya nanti berikutnya. Saudi lagi dan negara berikutnya lagi seperti alam. Alam itu sebenarnya tidak akan pernah berhenti di muka bumi. Terus bergulir setiap saat. Detik ini ada mana misalnya? Apa daerah sebelum kita? Palembang. Ya kan ya? Nah, Jakarta aja sudah berbeda berapa menit kita. Begitu terus, tidak pernah. Nah, kalau misalnya sepertiga malam itu turun terus, kalau begitu Allah tidak pernah naik. Apa begitu? Ini tidak boleh seperti itu. Ini bukan ranah kita sebagai seorang hamba. Seorang yang beriman, Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya meyakini apa yang Allah tetapkan dalam dirinya dan tidak boleh bertawil dan tidak boleh at-tamthil, menyerupakan haram hukumnya. Karena Allah sendiri mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Nah, kemudian dalam ayat atau dalam hadis ini dalil ala anna al-insana idza akhta'a fi qawlin min al-aqwali walau kana kufran sabaqa lisanuhu ilayhi fa innahu la yu'akhadhu bihi. Di sini dalil bahwasanya ketika seseorang salah dalam ucapannya, meskipun ucapan itu adalah ucapan kufur, namun keluar dikatakan sabukul lisan. Apa itu sabukul lisan? Salah ucap. Kalau bahasa kita apa? Ceplosan. Ya. Bukan ngota ya. Kita bahasa ngota. Ceplosan. Nah, jadi dari ini dapat kita ambil sebuah faedah bahwasanya apabila seseorang keliru di dalam ucapannya, meskipun kalimat itu adalah kalimat yang menunjukkan sebuah kekufuran, akan tetapi itu adalah sebuah lisan, keceplosan saja. Faedah mulai akhir semuanya itu tidak menjadi masalah. Seperti contohnya, orang ini sudah mengeluarkan kalimat kufur. Ya. Karena dia mengatakan, "Anta abdi, subhanallah." Ya Allah, engkau hambaku. Allahu Akbar. Dan saya Tuhanmu. La haula wala quwwata illa billah. Ini kalimat kufur, sudah tidak ditemukan lagi kalimat kufur pasti. Ya. Bahkan Firaun tidak mengatakan seperti ini. Firaun mengatakan saya Tuhan. Walakin lamma sadara an khata'in min syiddatil farah. Akan tetapi keluarnya ucapan tersebut dikarenakan karena rasa bahagia, rasa senang yang berlebihan. Dan ini wajar dan ini sering terjadi. Kita pun kadang begitu. Kalau sudah terlalu bahagia atau terkadang mungkin terlalu sedih, ya ucapan kita sudah tidak terkontrol, nggak tahu benar apa yang saya ucapkan tadi. Dia tidak paham apa yang diucapkan, dia tidak sadar ucapannya itu ternyata salah. Maka yang demikian la yu'akhadh, tidak dipermasalahkan atau tidak dihukum. Ya. وكذلك غيره من الكلمات لو سب أحدا على وجه الخطأ بدون قصد أو طلق زوجته على وجه الخطأ بدون قصد أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد فكل هذا لا يترتب عليه شيء. Ya, sama dengan ucapan-ucapan lain. Ya, misalnya orang ini ya mencela seseorang tanpa, bukan dia tidak maksudkan seperti itu,
tidak disengaja lisan kita mencela orang misalnya, tanpa maksud dan tujuan untuk mencela, tapi keluar lisan celaan ternyata. Atau seseorang yang mentalak istrinya ala wajhil khata', ya, dalam bentuk salah, ya, bidun qasdin, tanpa maksud tujuan mentalak, ya, niatnya tidak untuk mentalak, tapi ternyata keluar ucapannya keliru, ucapan talak tapi dia tidak maksud untuk mentalak, ya. Aw ataqa 'abdan ala wajhil khata' bidun qasd, atau misalnya orang memerdekakan seorang hamba dalam ucapan yang keliru. Fakul hadza la yatarattabu 'alaihi syai'. Maka semua ini, ya, tidak ada, ya, hukuman atau tidak ada perlakuan atas kesalahan daripada ucapan yang keluar dari mulutnya. Artinya tidak mengapa. Li'anna al-insana la yansul fa huwa kal-lawhi fil yamin. Ya. Wa huwa kal-lawhi fil yamin. Maka itu sama seperti halnya ketidaksengajaan di dalam sumpah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak, ya, menetapkan sumpah yang itu tidak disengaja, akan tetapi Allah menetapkan hukuman atau ketentuan tertentu bagi orang yang bersumpah dengan hatinya. Artinya hatinya juga memang maksudnya untuk bersumpah, tapi kalau misalnya hanya sekedar bukan maksud dan tujuannya, tapi keluar kata-kata sumpah misalnya, maka itu tidak menjadi masalah. Beda dengan halnya celaan, hinaan. Yakfur idza qala kalimatal kufr. Berkaitan tentang mencela agama, mencela hukum-hukum syariat, mencela sunnah-sunnah Rasulullah, ya, maka ini hukumnya berbeda. Yakfur idza qala kalimatal kufri walau kana mustahzi'an. Kalau celaan tetap dihukumi kufur, ya, meskipun ya, kalau celaan kan berarti maksudnya mencela. Tidak boleh kita mencela agama. Tidak boleh kita mencela agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yas'alhum la yaqulanna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab." Orang-orang yang mencela agama, orang-orang yang mencela syariat, orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertanya kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Wa la yas'alhum," kalau kalian bertanya kepada mereka, la yaqulunna inna kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini hanya sekedar ngomong biasa dan hanya sekedar bermain-main saja. Ini dalam perkara celah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan kemudian ayatnya dan kemudian Rasulnya kalian mencela? La ta'tadiru, tidak ada lagi alasan bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Nah, kemudian alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis nomor 16. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'a an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'a al-layl hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadah, membentangkan tangannya, bil laili, di malam hari, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari. Dan sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dan menerima taubat orang yang bermaksiat di malam hari, sampai tiba saatnya tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, ya, sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya nomor 17. Jadi yang pertama tadi itu, atau nomor 16, dari Abu Musa bahwasanya Rasulullah menjelaskan Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk orang yang berbuat maksiat di siang hari. Sebaliknya Allah juga membentangkan tangannya di siang hari untuk memberi taubat, mengampuni orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari, sampai terbitnya matahari di sebelah barat. Riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis nomor 17 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi." Juga diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis nomor 18 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai kepada kerongkongan. Jemaah bila rahmat Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis ini, yang satunya dari Abu Musa, ya, yang satunya dari Abu Hurairah, yang satu lagi dari Abu Abdurrahman bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semuanya menjelaskan tentang waktu tertutupnya pintu taubat. Waktu yang pertama tertutupnya pintu taubat adalah ketika nyawa seseorang sudah sampai pada kerongkongannya. Artinya sudah sekarang. Ini tidak diterima lagi taubatnya. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, ini juga tidak akan diterima taubat seorang hamba. Maka kalau mau bertobat, bersegeralah, jangan tunggu, jangan ditunda. Karena kita tidak mengerti dan faham kapan ajal kita tiba-tiba dicabut, sedang kita berada dalam keadaan bermaksiat. Ini yang terlihat suruh khatimah, kan? Tentunya neraka tempatnya dan siksa yang sangat pedih di akhirat.
Al-Quran sering dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan segeralah menjemput ampunan Rabbmu. Jangan ditunda. Jangan bilang nanti saya bertobat. Jangan pernah mengatakan nanti saja saya bertobat, saya masih mau bersenang-senang. Iya, kalau memang Anda tahu kapan Anda meninggal. Iya, kalau bisa Anda memastikan bahwasanya Anda masih bisa hidup besok. Ya. Maka ikhwatibillah dan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesuatu yang harus disegerakan adalah taubat. Ya. Sesuatu yang wajib disegerakan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis Abi Musa tadi yang menjelaskan bahwasanya Allah membentangkan tangannya untuk orang yang bermaksiat di malam hari, ya, dan sebaliknya Allah membentangkan tangannya mengampuni seorang hamba, ya, di siang hari untuk orang yang berbuat maksiat di malam hari. Hada min qawlillahi azza wa jalla annahu yaqbalu taubat hatta wa in ta'akhkharat. Ini di antara salah satu penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat karam, memiliki sifat yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala masih membuka lebar-lebar pintu tobat bagi seorang hamba, meskipun itu diakhirkan tobatnya. Meskipun orang ini masih menunda tobatnya, tapi Allah tetap akan buka pintu tobat. Selagi sebelum terjadi yang bertanya, Allah buka terus pintu tobat. Tapi dalam hadis dijelaskan, bermaksiat di malam hari, Allah masih tetap akan buka pintu tobatnya di siang hari. Sebaliknya, orang yang bermaksiat di siang hari, di malamnya pun Allah masih membuka pintu tobatnya. Artinya, Allah akan tetap menerima tobatnya, meskipun orang itu menerima tobatnya. Tapi yang menjadi permasalahan, kita nggak tahu, itu tadi, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sifat yang diwariskan oleh syaitan kepada manusia. Apa itu? Sifat menunda. Sifat menunda ini gak bagus, apalagi dalam perkara kebaikan, ibadah. Ada baiknya. Syaitan akan terus membisikkan, taswif, saufa, akan. Ini kalimat akan ini berbahaya. Nanti saja. Dalam hal ibadah tidak boleh ditunda-tunda. Salat sudah tiba waktunya, sudah harus kerjakan salat. Ketika ada perasaan bisikan nanti aja lah, masih sebelum waktunya, nanti aja ke masjid kan belum ada. Nanti aja lah kalau diazan belum qomat. Nanti aja lah, kan imamnya belum datang. Biasanya telat 10 menit baru belum datang. Ini taswif ini dari syaitan semuanya. Apalagi kalau satu mengakhirkan waktu salat, dosa besar. Salat tapi diakhirkan, dosa besar. Dan itu syaitan. Syaitan kan. Masih jam 1. Kan waktu dulu sampai jam 3. Jadi biasanya orang-orang ibu-ibu biasanya dari orang karena masak, karena lucu, akhirnya dibawa kamu kan keburu nggak makan gitu, keburu halus sampai segala macam, itu biasa terjadi seperti itu. Maka harus dekat ini, harus potong, enggak segerakan, jangan tunda-tunda. Anda kalau mau beri segerakan, langsung kasih. Yang untuk anak dia bisa bergerak, siapa tahu besok Anda seperti nggak sempat memberi. Dan seterusnya.
fastabiqul khairat, maka bersegeralah berlomba-lomba untuk mengerjakan amal baik. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah pun tetap akan menerima taubat seorang hamba meskipun itu ditunda atau terlambat. Ini diantara bentuk karamullah, mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba. Coba kalau Allah mengatakan yang bermaksiat di malam hari tidak ada lagi ampunan nanti di pagi hari. Gimana ini? Maksud sebenarnya merasa semua mungkin. Tapi Allah tidak. Meskipun orang yang menunda tobat maksiatnya mungkin dalam 3 malam, Allah masih menerima. Kalau kita mau bertobat di siang hari, Allah masih menerima. Coba kalau ditutup nanti subuh, kamu kalau nggak segera bertobat sebelum subuh, akan terima tobat apa jadi kita. Ini bentuk kemudian Allah SWT. Allah yang bersayang kepada seorang hambanya lebih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ibu masih sayang sama anaknya, dan ternyata Allah itu lebih sayang kepada seorang hamba. Makanya lihat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa bentuknya? 13 kemarin tentang al-mujahidin. Ingat apa itu al-mujahidin? Orang yang bermaksiat dari mana, yang Allah tutupi aibnya, kemudian di bagian hari dia sendiri yang membuka aibnya. Ini kata Rasulullah, ya, kullu ummati mu'afa illa mujahid. Semua umat akan diberi maaf, akan diberi ampunan kecuali orang ini. Karena kenapa? Dia baru bermaksiat sama Allah. Padahal Allah sudah tutupi aibnya. Cuma lihat, apa saya sudah tutup seperti itu, Pak. Dan kita ini bermaksiat, subhanallah. Karena kita bermaksiat, sengaja atau tidak sengaja. Tapi Allah tutupi aib kita. Allah tidak buka aib kita di hadapan manusia. Tanda sayang berubah kepada kita. Allah masih mau kita bertobat. Allah masih mau kita kembali kepadanya. Dan di antara kedudukan Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, antara asma Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, Maha lembut. Sebanyak apapun dosanya orang, nanti kalau ada hadis ya, di mana orang sudah membunuh 99 orang, ya, pernah dengar hadisnya, tinggal satu lagi dengan 100. Pembunuh, Allah tidak mengatakan kamu pembunuh, kau bersih. Itu di dalam Al-Quran tetap Allah katakan, ya ayyuhal nas, qul ya ibadi wa ya hamba yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmatku, karena aku ini Maha Pengampun dan aku ampuni segala macam bentuk dosa selagi bertaubat. Jadi jangan pernah berputus asa. Manusia bermaksiat, jelas bermaksiat, maka harus dibarengi dengan taubat, istighfar. Kemarin sudah dijelaskan, Rasulullah SAW mencoba kepada kita istighfar, bertobat itu 100 kali sehari semalam. Berapa kita ucapkan sehari kita? Pagi ini sudah istighfar belum kita? 70 kali kita, 100 kali kita sudah istighfar belum? Rasulullah saja menjadi masuk surga. Istighfarnya banyak kepada kita. Lahul maksiat setiap hari, fitnah dari mana saja datang, kurang istighfar. Maka ini yang harus kita ketahui bahwasanya Allah yang Maha Lembut, Allah yang Maha Penyayang selalu membuka pintu tobatnya bagi seorang hamba sebesar apapun dosa tersebut, kecuali syirik yang tidak akan ada ampunannya dari seorang hamba ketika dia tidak bertobat darinya. Ada maksiat yang lain. Tidak ada kita ingat kisahnya Fudail bin Iyad, seorang ulama tersohor di kalangan, meninggal kalau tidak salah di tahun
atau di abad kedua 187. Bagaimana Fudail bin Iyad ketika bertaubat? Fudail bin Iyad ini orang yang luar biasa, ahli begal, perampok gunung, terkenal seluruh desa. Di negerinya terkenal. Fudail bin Iyad ini perampok luar biasa. Bahkan kalau perampok itu nggak akan tanggung. Biasanya kan kalau perampok barang itu cuma diambil, nggak sih? Kecuali kalau bukan itu kita pasti menunggu. Fudail bin Iyad beda cara merampoknya. Dia tidak akan merampok sebelum orang ini dibunuh. Jadi barang itu mau diambil harus dibunuh orang itu. Dan itu terkenal di kalangan orang-orang di sekitarnya, begitu ya. Ya. Sampai suatu ketika bagaimana cara bertobat itu masuk dalam Allah. Kalau Allah membuka pintu tobat seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ya. Ketika beliau pergi ke suatu tempat untuk bermaksiat lagi, ini mengintip seorang wanita yang dia identifikkan di tengah malam. Ketika dia menaiki rumah, ini mengintip seorang wanita yang dia inginkan. Terdengarlah ayat Al-Quran dibacakan. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, "Alam ya'ni alladziina amanu fakhsha'u qulubuhum li dzikrillah." Tidakkah orang-orang yang beriman ini segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertobat, kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka sontak Fudail bin Iyad ketika itu terdiam mendengarkan ayat ini. Lalu masuk ke dalam hatinya, menangislah dengan hebat, Fudail bin Iyad. Dan akhirnya dengan ayat ini kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi kepada sebuah bangunan lama yang mau runtuh. Akhirnya di situ terdengar orang-orang berbicara. Dia mau pergi safar. Dia mendengarkan orang ini mengatakan, kita sebaiknya nggak usah pergi sebelum subuh. Ada Fudail di sana yang suka menghadap orang, yang suka memperapa, yang suka membunuh orang. Jadi mengatakan kalau begitu kita pergi, kita langsung sembuh saja. Tapi apa itu? Tidak ada dunia. Maka disebut itu menyesali perbuatannya, menyesali perbuatannya dan menggerakkan dan mengatakan saya sudah bertobat, saya sudah bertobat. Maka itu paham saya bertobat. Tobat yang sudah bertobat. Allah terima tobat. Dan akhirnya menjadi seorang ulama besar. Tidaklah kita dengarkan kajian-kajian tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Tidaklah kita dengarkan buku-buku tentang taubat, tentang tazkiyatun nafs dan lain sebagainya, kecuali nama beliau ada terkadang disebutkan. Qala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad. Ya. Sampai-sampai banyak ulama yang berguru kepada dia. Ibnu Umar, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i. Tapi kalau dibilang kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat pintu maaf Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kadang kita melihat ya kebencian, kedengkian, kejengkelan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya kita benci perbuatannya, tapi bukan berarti kita juga menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, ya, kita doakan. Bukankah kita dulu juga bermaksiat? Bukankah kita dulu juga mungkin lebih pecah dari orang itu? Tapi bagaimana ketika Allah membuka pintu hidayah kita? Ya doakan, semoga Allah membuka pintu hidayah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Karena kalau Allah sudah buka pintu tobatnya bagi seseorang itu, maka tidak harus menghalangi
seperti yang luar biasa kita memuji seakan-akan kita yang lebih baik, seakan-akan dia itu bagus. Ya, ucapkan doa-doa yang baik. Maka kan besok pada dia yang bertobat, dia yang istiqomah, maka kita sebaik itu dia. Tapi kalau bilang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada dalil menunjukkan bahwasanya dalil Nabi Musa tadi ini menjelaskan bahwasanya dalil ala mahabbatillah Subhanahu wa Ta'ala li tawbah. Wa qad sabaqa fil hadits as-sabiq qissatu rajulin Allah rahimahullah hatta wajadaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, seperti halnya dikisahkan hadis sebelumnya, lebih cinta, lebih senang, lebih bahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat seseorang daripada orang yang kembali menemukan makanan dan tujuannya setelah dia berpikir bahwa dia akan celaka dan binasa di tempat tersebut. Nah, kemudian di antara faedah yang lain, ya, dari hadis Abu Musa, isbat anna Allah Ta'ala lahu yad. Ya, di antara faedah yang lain bahwasanya menetapkan Allah memiliki tangan. Wahwa kadzalika bal lahu yadan. Allah memiliki dua tangan. Jadi kita harus tetapkan sifat ini. Ya. Karena di dalam hadis jelaskan apa? Dia bersuku yada, Allah bentangkan tangannya. Jadi Allah sifatnya memiliki tangan. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam surah Al-Maidah ayat 64. Apa kata Allah? Wa qalat al-yahud yadullahi maghlulah qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan. Ini juga dari tentang ini dalil menjelaskan tentang Allah itu memiliki dua tangan. Ya, surah Al-Maidah ayat 64. Allah sendiri yang menetapkan hal demikian. Ya, maka kita sebagai seorang mukmin wajib untuk menetapkan sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu zabit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah firmankan tadi, wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi ini berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Kurang ajar orang Yahudi. Allah diurut-urut. Katanya tangan Allah itu terbelenggu. Gullat aydihim walu'inu. Tapi mereka yang terbelenggu tangannya dan kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat terhadap apa yang mereka katakan tadi? Bal yadahu mabsuutatan. Akan tetapi sebaliknya, kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa terbentang luas. Mabsuut, terbentang. Walakin la yajuzu an natawahhama annaha mithlu aydina. Dan kami di sini tidak boleh kita berpikir bahwasanya tangannya Allah itu seperti tangan kita. Karena Allah yaqul fi kitabih, kata Allah mengatakan dalam kitabnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Wa hadza kullu ma marra bi sifatillahi fa athbitha. Ya. Maka begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Ya, tugas kita ya kita tetapkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menetapkannya. Walakin biduni an tumathilaha bi sifatil makhluqin. Akan tetapi jangan sampai
mengungkapkan atau menyerupakan dengan sifat-sifatnya para makhluk. Ya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apapun. La fi dzatihi, tidak pada zatnya, wala fi sifatihi azza wa jalla. Begitu juga tidak bisa diserupai sesuatu apapun dari makhluknya pada sifat-sifatnya. Ya, begitu akidah orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian, وفي هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد وإن تأخرت، لكن المبادرة بالتوبة هو الواجب. Hadis yang kita jelaskan tadi menunjukkan bahwasanya Allah tetap akan menerima taubat seseorang meskipun ditunda atau terlambat. Ya, selagi memang belum sampai pada kerokokan nyawanya. Lakin al-mubadaratu bit-taubati huwa al-wajib. Akan tapi menyegerakan untuk bertobat itulah yang wajib. Karena seseorang tidak mengetahui. Faqad yafja'u bil maut fa yamut qabla an yatub. Karena seorang tidak mengetahui, bisa saja tiba-tiba maut menjemputnya sebelum dia bertobat. Ya. Namun meskipun dia akhirkan taubatnya sebelum meninggal dan seterusnya, maka tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga dalil, ya, dalam hadis ini juga dalil ala anna asy-syamsa idza tala'at min maghribiha intaha taubat. Jadi bahwasanya kalau sudah terbit matahari di sebelah barat, maka berakhirlah daripada pintu taubat, berakhirlah diterimanya taubat seseorang. Mungkin ada yang berkata, apakah akan terbit matahari di sebelah barat? Kan setiap harinya kita lihat matahari terbitnya di timur. Maka kita katakan, kata beliau, nah, ataupun maaf, ya, dimana yang kita ketahui adalah matahari selalu terbit dari sebelah timur. Ya, sejak Allah ciptakan matahari, ya, sejak Allah ciptakan matahari, selalu ditugaskan terbit dari timur. Ya, sampai sekarang. Lakin di akhir zaman ya'muru asy-syamsa an tarji'a min haitsu ja'at wa tan'abisu ad-dawra. Maka di akhir zaman nanti, dari kiamat nanti, Allah akan memerintahkan sebaliknya. Ya, Allah akan memerintahkan matahari terbitnya dari barat dan kemudian akan mengalami di sebelah timur. Ya. Fa'idha ra'aha an-nasu amanu kulluhum. Maka ketika manusia melihat kejadian matahari terbit dari sebelah barat, maka ketika itu pun semuanya akan beriman kepada Allah. Hatta al-kufar, sampai orang-orang kafir, Yahud, Nasrani, Al-Buthiyun, Wasyu'iyun, wa ghairihim kulluhum yu'minun, semuanya akan beriman. Walakin alladhi lam yu'min qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha la yanfa'u imanuhu. Tetapi orang yang beriman ketika itu tidak akan lagi bermanfaat imannya. Ya, tidak lagi bermanfaat imannya karena kenapa? Terbitlah sudah matahari sebelah barat. Sebagaimana dijelaskan tadi, tidak akan lagi membuka pintu tobat ketika matahari sudah terbit di sebelah. Atau nyawa berada di kubur sepertinya Fir'aun la'natullahi alaihi. Nah, amma hadis Abu Hurairah, adapun hadis Abu Hurairah tadi, hadis Abu Hurairah itu yang mana? Menjelaskan tentang apa? Ya. Tentang terbitnya matahari sebelah barat, kita tidak akan diterima taubat seseorang. Hadis Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubata ma lam tatlu' asy-syamsu min maghribiha, fa huwa hadis Abi Musa. Sama menjelaskan tentang tidak diterimanya taubat ketika terbitnya matahari sebelah barat.
Wa amma hadits Abdullah bin Umar, adapun hadits Abdullah bin Umar menjelaskan tentang inna Allah yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Ya. Bahwasanya Allah menerima taubat seseorang hamba selagi belum selagi nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Ai malam tasrahu al-hulqum. Fa idza wasalat al-hulqum fala taubat. Apabila nyawa sudah sampai ke kerongkongan tidak ada taubat. Maka bayyana nusus ukhra annahu idza hadar al-maut fala taubat. Ya. Dan nas-nas yang lain juga menjelaskan ketika seseorang sudah tiba ajalnya maka tidak ada lagi taubat baginya. Sebenarnya dalam surah An-Nisa ayat 18. Maka kata beliau, fa'alayka ya akhi muslim. Maka kepada kalian, wahai saudaraku muslim, an tubadir bil taubah ila Allah. Segeralah bertobat kepada Allah. Min adz-dzunub, dari segala dosa. Wa tuqli'a amma kunta mutalabbasan min al-ma'asi. Dan segera menjauh berlepas diri dari semua maksiat yang pernah kau kerjakan. Wa an taquma bima fattarat bihi min al-wajibat. Dan kerjakanlah terhadap apa yang menjadi kewajiban bagi kalian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Wa tas'al Allah qabula taubatik. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat. Wallahu al-muwaffiq. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik. Nah. Kemudian ikhwan fillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke hadis berikutnya. Hadis nomor 19 ini kita tidak bahas karena hampir senada dengan hadis-hadis sebelumnya. Nah, hadis berikutnya dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri. وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا. فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ودل على رجل عليم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصرت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك من صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فضبطوا ملائكة الرحمة متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب البشر وجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بالشر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. Wajar kisah. Tapi kisahnya ma'ruf. Kisahnya ma'ruf. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dalam kitab Hadits Al-Anbiya dari Imam Muslim dalam kitab At-Taubah. Dan qabul taubatul qatil, diterimanya tempat membunuh. Wa in kafir qatluhu meskipun banyak yang sudah dibunuh. Nah, jadi hadis ini dari Abu Sa'id bin Malik, Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, beliau pernah berkata, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, karena fi man kana qablahu rajulun qatala tis'atan. Dulu ada seseorang yang pernah membunuh 99 orang. 99, bukan satu orang. Oh, ini bukan main ini dosanya ini. Dosanya luar biasa besarnya. Jangan 99 orang. Satu orang itu luar biasa besarnya. Ya. Satu orang dibunuh tanpa alasan. Dosanya sama seperti yang membunuh semua manusia yang ada di atas muka bumi. Bagaimana dengan 99? Bagaimana dengan 99? Fasa'ala ala ahli al-ard. Maka orang yang membunuh 99 orang ini bertanya kepada penduduk bumi. Fadalla ala rahim. Maka orang-orang pun mengarahkannya, menunjukkan kepada seorang rahib. Maka orang ini datang kepada rahib tersebut. Dan dia berkata, ya, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau boleh taubat, maka bagi saya tetap ada pintu taubat. Coba, ya. Kalau Allah membenarkan pintu taubat bagi seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Setelah bertanya, apakah masih ada pintu taubat bagi saya yang telah membunuh 99 orang? Maka dia berkata, la, tidak ada. Ini pentingnya ilmu. Nanti kita mau ditanya seorang pemaksiat berdosa, antum tahu orang ini luar biasa di atasnya, tidak dibunuh orang ini. Ketika kita ditanya, saya masih ada tobat. Enggak, antum dibunuh. Makanya perlu ilmu. Jangan berfatwa tanpa ilmu. Ya. Mungkin orang ini dia mengatakan tidak ada lagi pintu tobat. Kata siapa tidak ada pintu tobat? Maka ketika telah menjawab dengan jawaban tidak ada pintu tobat bagimu, fakotan, dibunuh lagi orang itu, ya, menjadi genap 100 orang. Thumma sa'ala an 'ala ahli al-ard. Kemudian dia bertanya lagi kepada penduduk bumi yang lebih tahu. Fadullah ala rajul 'alim, maka ditunjukkan kepada orang alim. Maka dia bertanya, inna qatala mi'atan nafs. Ya. Orang ini telah membunuh 100 orang, 100 jiwa. Hal makhluk taubat. Apakah kita pintu taubat? Maka nah. Ya, dengan gampang orang mengatakan, nah, iya. Tapi pintu taubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubat. Apa yang menghalangi dirinya antara dia dengan taubat? Apa yang menghalanginya? Kata orang alim ini. Intalik ila ardin kada wa kada. Maka orang alim ini mengatakan, pergilah kamu ke tempat ini. Ya. Fa inna biha unasan ya'budun Allah. Karena di tempat ini banyak orang yang beribadah kepada Allah, banyak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahu, fa'budillaha ma'ahu. Maka ikutlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Wala tarji' ila ardika. Jangan kembali ke tempatmu semula. Fa innaha rusul, karena tempat itu adalah tempat yang kotor, tempat yang buruk. Maka orang itu pun pergi sampai, ya, di tengah perjalanan menuju ke tempat yang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba di perjalanan menuju ke tempat tersebut, datang maut menjemputnya. Waktu salat di malaikat rahmat dan malaikat adab. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat adab pun, ya, berseteru. Ya. Saling apa? Berdebat. Ini orang ini kemana di mata perjalanannya? Subhanallah. Fakharat malaikat rahmat.
Malaikat rahmat berkata, "Ja'a da'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah Ta'ala." Malaikat rahmat berkata, orang ini datang ke tempat ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bertobat dengan hatinya. Dan dia bertobat dengan lisannya, kemudian hatinya, dan kemudian badannya. Karena tobat itu tidak cukup di lisan saja. Sebagaimana orang-orang saya bertobat. Tobatnya cuma sampai lisan. Tobat cantik. Bila pedasnya maksiat lagi. Tobat maksiat. Kata malaikat rahmat, orang ini pergi ke tempat ini untuk bertobat karena dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan badannya dia sudah pergi berjalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat azab pun berkata, "Innahu lam ya'mal khairan qat." Ya, tapi orang ini sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Yang dia kerjakan cuma keburukan saja. Fa'atahu malakun bin suratin adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakam. Maka datang malaikat yang menyerupai bentuk seorang anak Adam sebagai pendengar, hakam. Faqala kaisu ma bainal ardain. Kalau begitu, ya, ukur antara dua jarak. Fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Maka di mana jarak yang paling dekat? Apakah jarak dari tempat maksiatnya tadi itu lebih dekat, ataukah jarak yang tempat untuk dia pergi bertobat itu lebih dekat? Maka kata malaikat ini, silahkan ukur. Qisu. Fa khasu wajhu adna ila al-ardi allati arada. Maka setelah diukur, subhanallah, ternyata orang ini lebih dekat dengan tempat untuk dia pergi bertobat. Maka kata malaikat rahmat, dan akhirnya pun dibawa oleh malaikat Allah. Maka itulah pentingnya kita selalu bertobat. Penting selalu bertobat. Selalu beristighfar, selalu bertobat. Astagfirullah, astagfirullah, Ikhwan fillah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini juga sangat banyak sekali faedah-faedah dalam kitabnya. Minha, di antaranya, annal qatila idza qatala insanan 'amdan thumma taba fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu tawbatahu. Seorang pembunuh ketika membunuh orang secara sengaja dan kemudian bertobat, Allah subhanahu wa ta'ala akan terima taubatnya. Ya. Sebesar apapun, sebanyak apapun orang yang dia bunuh, ketika dia kembali kepada Allah dan bertobat, maka Allah tetap akan terima taubatnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah akan mengampuni, atau sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wahada alladhi alaihi jumhur ahli al-ilm. Dan dia pendapat daripada jumhur ahli al-ilm. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwasanya pembunuh tidak ada taubat baginya. Dia ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Seperti halnya dalam Al-Quran dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 93, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya dan balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiba Allahu alaihi, dan Allah akan murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan persiapkan baginya azab yang sangat besar. Walakin maka bailaihi al-jumhur huwa al-haq. Tetapi yang jumhur ulama, ya, pendapat jumhur ulama itulah
dibukakan pintu tobat ya, ketika dia bertobat. Nah, kemudian ikhtilaf rahimahullah wa man ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fa innahu yumkin an yuhmal ala annahu laysa lahu tawbatun بالنسبة للمقتول وذلك لأن القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق. Pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan tidak ada taubat baginya, ya, ini barangkali disebabkan dari orang yang dibunuh. Maksudnya bagaimana? Ya, karena pembunuh apabila membunuh, ya, ta'allaqu fihi thalathatu huquq. Ketika seseorang membunuh maka ada 3 hak yang harus, ya, ada tiga hal yang harus terpenuhi di sini, atau ada 3 hak yang dia zalim. Yang pertama, lillah, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lil maqtul, orang yang dibunuh. Yang ketiga, li awliya'il maqtul, ya, wali-wali daripada yang terbunuh atau saudara-saudara yang terbunuh. Adapun haknya Allah Subhanahu wa taala, ada syakka Allah Subhanahu wa taala yang bertaubat. Ini tidak diragukan lagi, Allah akan tetap menerima taubatnya. Jadi kalau ada orang membunuh, maka dia masih bergantung pada 3 hak yang harus dia meminta maaf kepadanya. Ya, yang pertama tentunya kepada Allah. Apabila dia bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Allah akan menerima taubatnya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan demikian dalam surah Az-Zumar ayat 23 dia mengatakan, katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa semuanya. Nah, kemudian yang kedua tadi, hak al-maqtul, haknya yang dibunuh. Fa'innahu taubatul qatil la tanfa'u wa la tu'addi ilaihi haq li'annahu mata. Ya. Adapun haknya yang dibunuh tadi ini, maka taubatnya pembunuh tidak ada manfaat baginya. Ya. Karena kenapa? Dia sudah meninggal. Dia sudah mati yang dibunuh tadi itu. Wala yumkin usul ila istihlal, dan tidak mungkin bisa istihlal. Apa istihlal? Meminta halal. Bagaimana meminta halal bisa meninggal? Ya. Atau tabarruk min damihi, atau berlepas diri dari darahnya tadi. Ya nggak bisa lagi, orang sudah mati. Fahadha huwa alladhi yabqa muqalaban bihi al-qatil walau taba. Wa idza kana yawm al-qiyamati fallahu yafsilu bainahuma. Maka ini yang akan menjadi, ya, perkara bagi yang membunuh tadi meskipun sudah bertobat. Ya. Apabila di hari kiamat nanti kelak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penengah antara keduanya. Wa amma haqqu ulai al-maqtul, adapun hak-haknya wali-wali yang terbunuh tadi, itu saudara-saudaranya. Ya. Fa innaha la tasihhu taubatul qatil hatta yusallim nafsahu ila awliya'il maqtul. Ya. Dan sesungguhnya tidak sah atau tidak diterima taubatnya seorang pembunuh tadi itu, ya, dari dari sisi keluarga yang dibunuh. Ya. Hatta yusallim nafsahu ila awliya'il maqtul. Sampai orang ini, sampai pembunuh ini menyerahkan dirinya kepada keluarga yang dibunuh tadi. Wa yuqiru bil qatl, dan dia mengakui pembunuhan
ويقول أنا القاتل, saya yang membunuh. Dia berkata saya yang membunuh. Wa ana baina aydikum, dan saya serahkan kepada keluarga yang terbunuh. In syi'tum uqtuluni wa in syi'tum khudhu ad-diyah. Bila engkau menghendaki, kalian menghendaki saya dibunuh, ya, karena qisasnya al-qatlu bil qatl, pembunuhan dengan pembunuh. Itu qisasnya di dunia. Qisasnya di dunia itu tidak akan pernah lepas dan tidak akan pernah diterima sampai dia menyerahkan dirinya kepada keluarga yang terbunuh. Kemudian meminta, pertama tidak boleh saya membunuh fulan, keluarga kalian. Sekarang saya pasrahkan kepada keluarga yang terbunuh. Apa yang harus saya tebus? Kalau perlu saya tebus dengan nyawa, saya siap. Nah kalau enggak, pakai dia. Dia itu dengan ganjaran seberapapun dia minta. Seberapapun dia minta. Kalau dia minta 1 miliar, maka kewajiban dia untuk menggantinya dengan 1 miliar tadi. Nah, kemudian wa in syi'tum ismahu fa idza taba ila Allah wa sallama nafsuhu li yawmin maqtul, yani li warasatihi fa inna tawbatahu tasihhu wa baina al-maqtuli yakunu al-hakamu fihi ila Allah yawm al-qiyamah. Maka dengan begitu, ya, maka dia sudah memenuhi hak-hak bagi orang yang, bagi keluarga yang terbunuh tadi. Ya. Sebagaimana kita sampaikan, ketika seseorang membunuh seseorang, maka ada 3 hak yang harus dia yang harus dia penuhi. Ya. Tuntutannya adalah pertama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, kepada yang dibunuh. Ini kan orang yang dibunuh tidak bisa lagi kita minta maaf. Tidak bisa lagi kita minta maaf. Kecuali nanti di akhirat kelak, ketika benar-benar bertaubat sebelum dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penilaian. Allah Subhanahu wa taala akan menentukan bagaimana ya perjalanan yang diadakan. Yang ketiga, haknya keluarga yang dibunuh. Dan ini tidak akan bisa seseorang berlepas diri, ya, selesai urusannya sampai dia datang kepada keluarga yang dibunuh dan dia sampaikan saya membunuhnya dan sekarang saya serahkan kepada kalian. Bagaimana saya harus menebus kesalahan saya? Bagaimana saya harus memberikan hak-hak kalian? Kalau perlu, kalau kalian minta saya dibunuh juga, maka saya siap dibunuh. Makanya ada hukuman di qisas. Misalnya itu hukuman ini masih berlaku. Di qisasi hayat. Bahasa ayat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di dalam qisas itu adalah kehidupan. Kalau di garis sini di Indonesia, Aceh baru menerapkan hukum syariat qisas. Kata Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan di dalam hukum qisas itu adalah kehidupan. Maksudnya bagaimana? Kan tercipta itu bagaimana? Ya, tentang damai meskipun memang tidak akan bisa kita bebaskan semua ya dari berbagai bentuk kriminal dan pelanggaran pasti ada. Tapi setidaknya itu akan bisa lebih berdamai. Bagaimana tidak? Khusus dibunuh, harus dibunuh. Nah, orang takut. Kalau saya membunuh, saya tidak akan dibunuh. Kalau saya mau memotong tangan orang, ya balasannya juga harus memotong tangan orang. Sebagaimana kita jelaskan pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya di antara cara bertobat seseorang adalah, ya, apabila kesalahan itu berupa pemukulan misalnya, ya, cara bertobatnya apa? Ya, pergi ke orang yang dipukul dan dia meminta halal, tapi tidak cukup. Kalau orang itu meminta dibalas, dia harus terima. Misalnya, Anda memukul orang, memukul jotos, ojok, hilang giginya saja. Maka kafaratnya, tobatnya juga harus begitu. Pergi ke orang tersebut, sampaikan saya bertobat kepada Allah, saya mohon dihalalkan, tonjok saya itu. Berani kan? Ya, sampai patah gigi. Tapi jangan sampai emosi. Kita balas ternyata semua gigi cok.
Tidak boleh juga seperti itu. Sesuai dengan keadaan dan ukurannya. Kemarin saya pukul Anda. Saya mau bertobat, saya minta maaf. Karena kalau nggak nanti akhirnya saya pasti akan dikisos. Saya tidak ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain masih di dunia, saya belum pasti di semua. Saya sudah bertobat. Saya tidak mau lagi melakukan tersebut. Tolong kisos saya. Kemarin Bapak merintahkan saya berapa? 10 kali. Silakan. 10 kali juga. Nah seperti itu Pak kisos. Asin bisi, gigi dengan gigi. Nyawa dengan nyawa seperti yang bilang itu seperti itu. Itu hukum besar. Nah, orang yang membunuh tadi ini, ya, dia akan berlepas dari hak-hak dia ini, ya, terutama kepada keluarga yang dibunuh, ya, ketika dia sudah datang dan mengakui dan dia meminta dikisos. Kalau keluarga itu mengatakan bunuh, tidak ada jalan lain, harus bunuh. Kan subhanallah, usaha itu jalankan perasaan bagi kita sendiri yang melihat itu deg-degan. Allah Akbar. Bagaimana kalau pedang itu yang diletakkan di leher orang ini? Kita aja yang melihatnya itu luar biasa itu. Perasaan itu bagaimana? Bagaimana dari orang yang dikepas leher? Dia merasa, wah, merinding kepala. Tadi kepala jatuh sedikit saja. Maka ketika kisos ini mau dilaksanakan, tidak semena-mena langsung lepas di benar, tidak bisa. Ya, penebas itu yang menegakkan kisos ini, dia akan menyaksikan di hal layak itu dan keluarga yang dibunuh itu akan dihadirkan. Ketika 10 keluarga ini mengatakan kisos, maka kisos. Maka kisos. Kalau ada satu keluarga yang tidak setuju, misalnya dia tidak diampuni orang ini, tetap harus dikisos, maka jatuh keluarga. Sampai semua keluarga yang menerima, dia diampuni. Itu didatangkan semua. Ya. Maka sebelum diangkat pedang itu masih bisa diterima. Ya. Siapa tahu kan, kalau dikasih hidayah yang bukan hati, ya. Kita nggak tahu perasaan orang yang itu masih karena kita dari mana semoga apa ini bisa memaafkan saya dan seterusnya. Ya. Ketika ini pedang sudah hampir sudah dibebaskan, terdengar kata maaf dari orang yang tidak memaafkan tadi, ya, satu orang tadi itu misalnya, maka tidak terjadi kisos. Tidak terjadi kisos. Ini seperti itu. Kalau tidak ada ampunannya dan tiba saatnya penggalan, ya sudah. Situ terjadi. Subhanallah. Dan ini masih terjadi di sini. Masih terjadi di sini. Dan itu di hal yang ramai. Setelah sholat Jumat diumumkan hari ini ada kasus penggalan, kasus kisos. Jadi apa? Mengerikan sebenarnya. Jadi saksikan sebagai pelajaran, ibarat, ya, sebagai peringatan jangan sampai terjadi lagi hal demikian. Nah, kemudian dikutip dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis berikutnya kita baca saja karena hadisnya panjangnya 6 lembar. Masya Allah. Hadisnya panjang sekali. Namun tentunya juga pembahasannya ya, sama berkaitan tentang taubat, berkaitan tentang taubat. Nah, yuk kita bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sini pertanyaan. Nah, kalau saya dari kisah tadi, kalau saya kan biasa saja, itu namanya gerakan
Benar. Jadi tidak semua pembunuhan itu langsung dihukum dengan kisos. Kalau memang disengaja, ya kisos. Kalau tidak disengaja, maka ada hukum tertentu yang berlaku. Ya. Misalnya kan, ya, itu kan akan diadili dulu. Prosesnya apa ya? Akan dimasukkan ke dalam mahkamah misalnya. Kemudian diadili, datang saksi-saksi sama seperti itu. Ya, kemudian ada saksi-saksi, terdakwa, dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti hakim akan menentukan hukuman yang layak bagi pembunuh tadi. Kalau memang terbukti dia melakukan dengan sengaja, maka hukum kisos. Kalau tidak, seperti yang dibandingkan itu adalah mahkamah Singapura itu, Masya Allah, itu tidak pernah masuk ke situ Pak, langsung cukup gitu. Orang-orang kain semua di situ luar biasa. Misalnya itu kode-kodenya luar biasa. Imam masih ada itu kan ada di antara mereka. Saya jadi imam, dia menjadi hakim, menjadi qadhi. Qadhi itu hakim. Ya, dan tentunya mereka, ya mereka akan hukum itu tidak main-main. Semuanya berdasarkan dengan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah nggak ada surat Ramadan, mereka juga tidak akan bisa disoal. Ya, tidak ada cerita main. Malah justru akan dihukum orang yang berbeda. Tidak bisa. Pernah saya masuk ke sana, ke tempat mahkamah. Tapi bukan dulu ya. Masuk ke mahkamah pengadilan di Madinah Munawwarah. Itu tempatnya tepat di sejajar Masjid Nabawi di depan. Itu ada gedung putih besar. Ada situ lah pengadilan di mahkamah di Madinah Munawwarah. Saya masuk ke situ, ceritanya ada dosen di Madinah Munawwarah. Bukan dosen, dia seorang pegawai kesehatan di Madinah Munawwarah, punya driver, ya, berkasus orang Indonesia, betul. Langsung tunggu pas saya alamatnya tempatnya di mana, pasti boleh orang Sunda. Karena driver ini tidak paham bahasa Arab dengan lancar, sementara akan diadili, dihakim, disidang, akhirnya pegawai ini meminta saya untuk menjadi penerjemah. Jadi penerjemah. Saya awal juga deg-degan. Aku masuk ke mahkamah ini. Tapi karena beliau meminta sangat sekali, karena tidak akan dilanjutkan pengadilan ini tanpa ada penerjemah. Ya. Karena kan komunikasi antara terdakwa dengan hakim nanti. Akhirnya ini kan sebagai pelajaran, saya tidak sebutkan orangnya, ini sebagai pelajaran saja. Akhirnya sidang, ya. Di sidang ada hakim, beberapa hakim, kemudian terdakwa dan majikan daripada terdakwa tertentu, orang Indonesia. Kasusnya sepele, sepelenya seperti apa? Ketika itu beliau berada di rumah sakit, entah mengantar siapa atau bagaimana, ya. Ada orang Saudi atau entah siapa juga, kita nggak ngerti, kata apa yang terdakwa ini melempar sebuah kertas, ya, melempar sebuah kertas ke arah seorang wanita. Dan ketika itu wanita ini sedang berdiri di depan ATM. Di depan. Nah, kemudian orang kita tadi ini ada di sampingnya orang lempar itu. Jelas. Terlihat oleh security. Akhirnya orang yang lempar tadi pergi. Orang kita ini nggak tahu mana. Katanya seperti itu. Orang kita ini tidak tahu menahu, ya. Yang pasti satpam ini, security itu melihat ada lemparan semacam kertas kepada wanita tersebut. Setelah di cross check, kalau security di sana Pak, tidak mereka juga, ya, tidak ada begini di sini.
dicek ternyata nomor handphone. Akhirnya setelah diproses, ya, kasusnya masuk kepada perkara ini melakukan fahisyah. Terdakwalah saudara kita. Karena pengakuannya ini mereka tidak melakukan, tapi ada bukti. Ada bukti. Ya, singkat cerita, akhirnya saudara kita ini dijatuhkan hukuman 80 kali cambuk. Karena menjurus kepada sebuah persidangan. Ya, hukum dari kali tadi. Akhirnya terjadilah di situ tawar menawar dalam persidangan itu. Ya, saya juga hanya menerjemahkan saja. Ketika hakim berbicara, saya sampaikan kepada terdakwa. Ketika terdakwa menyampaikan sesuatu, saya sampaikan kepada hakim. Akhirnya kita negosiasi, keringanan, ya, sampai pada batas keringanan 20 kali cambuk. Padahal besoknya beliau sudah mau pulang ke Indonesia. Sudah ada tiket, sudah ada pesawat, sudah ada paspornya, sudah ada visanya. Pusing pendidikannya. Ya, pusing pendidikannya dan alhamdulillah selesai. Dan itu beliau sudah mau pulang nihai sudah. Artinya nihai itu sudah exit, tidak mau lagi kembali. Dan kita sabarkan, dan kita nasihati, mencoba untuk keluar. Barangkali ada maksa-maksa yang kita kerjakan, tapi ternyata tidak tetapi Allah punya cara ini dengan hidup kita selama kita dan diri. Tidak bisa menerima dan seterusnya. Malam saya tidak sampai melihat cambuknya ya. Tidak sampai melihat cambuknya pasti dicambuk. Pasti dicambuk karena pengadilan memutuskan ya 20 kali cambuk. Sama seperti di Aceh, Aceh sering melihat proses cambuk adalah hal yang umum biasanya seperti itu. Sakit pak, jangan coba-coba sakit itu. Kita mau coba-coba. Tapi cara cambuk itu tidak sampai harus mengatakan ada ketentuan yang tertentu. Ya, tidak boleh harus mematikan itu bahasa Indonesia. Mati orang. Itu tidak boleh kata. Bagaimana tetap sakit pasti. Jangankan campur lokal seperti itu, lidi aja sebenarnya sakit itu luar biasa itu. Lagi coba, apalagi lokal 10-20 kali luar biasa itu. Bahkan aku sering diterima sampai pingsan kan orang, karena sampai pingsan dan seterusnya. Karena sudah hukum Allah itu. Baik, makanya buat bila dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, bagi pertanyaan. InsyaAllah pekan depan kadang-kadang kita akan lanjutkan kita pada bab yang baru yaitu tentang sabar. Ustaz, yang masalah wali tadi Ustaz, kalau seandainya wali sudah memaafkan Ustaz, apakah si terdakwa ini di akhirat nanti tetap tak dimaafkan atau tetap dapat ganjaran juga Ustaz? Diterima tobat oleh Allah Subhanahu. Dia tidak akan lagi menerima balasan selagi memang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya barangkali ada orang yang ya siap menerima hukuman di dunia, tapi itu hanya sekedar ini menutupi hukuman manusia saja, ya, bukan dibarengi dengan taubat. Ya. Makanya orang-orang seperti ini justru tahu pasti akan diminta taubatnya. Benar-benar kalau sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mendapatkan qisas, maka tidak akan ada lagi mendapatkan balasan yang akan datang. Karena kenapa sudah sudah dihukum di dunia, sudah mendapatkan hukumannya di dunia, sama seperti hukum-hukum raja. Ya. Apa lagi? Saya hukum raja. Cabut dan segala macamnya. Kalau dibarengi dengan taubat, maka tidak akan lagi mendapatkan balasan. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubatnya dan
Pertanyaannya kan itu tanyakan terus. Sama ya. Nanti mau nanya itu tadi. Sama. Nah, apakah suatu dosa yang kita telah taubat darinya akan tetap dihukum oleh Allah? Ya, ataukah hanya akan diperlihatkan saja dalam catatan? Nah, taubat yang sudah yang kita dosa-dosa yang telah kita bertobat ya, dengannya, maka tidak akan ada lagi hukumannya di akhirat kelak. Hanya saja catatan itu akan diperlihatkan. Catatan juga akan diperlihatkan. Kita perkara ini dan begitu, ini dan begitu itu semua akan diperlihatkan di akhirat kelak. Tapi tidak akan lagi mendapatkan hukuman ya di akhirat kelak. Benarkah orang muslim hisabnya atau hitungannya hanya di antara hamba dan rohnya saja, bukan di depan banyak manusia? Semua begitu. Ada yang paham soalnya? Paham? Benarkah orang muslim hisabnya atau hitungannya hanya di antara hamba dan rohnya saja, bukan di depan banyak manusia? Ya? Orang hamba itu masalah Allah dengan dia saja yang ada pada manusia. Penghakiman saja tidak perlu dihalayak ramai. Pengakuan dosa yang Ya, hanya pribadi dia sama Allah. Penghakimannya Ya. di akhirat kelak, apakah dia dihakimi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, masing-masing. Ya, semuanya akan mendapatkan hisabnya masing-masing. Cuma ketika ya urusan kita dengan manusia ini belum diselesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Kepada siapa kita berbuat maksiat atau kepada siapa kita berbuat zalim, maka di akhirat akan mendatangkan ya, kepada siapa. Orang di sana di akhirat kelak tidak akan ada lagi menghiraukan orang lain. Ya. Orang yang sedang diazab tidak ada lagi menghiraukan. Kita sudah memikirkan diri kita masing-masing sudah. Ya. Mereka akan dikisos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan sendiri-sendiri. Datang dengan sendiri-sendiri. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, manusia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala fardah. Dalam keadaan sendiri-sendiri. Ada pun berkaitan tentang ada cucu Adam, dosa kita dan dosa kita. Dulu selesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Ya. Kebaikannya, ya, apakah kebaikan kita akan diambil kepada orang tersebut? Kalau sudah tidak ada lagi, ya, kebaikan kita yang bisa diambil, maka keburukan-keburukannya pula yang akan kita ambil. Dalam bentuk apapun, ya, baik itu berkaitan tentang harta, berkaitan tentang kehormatan, membuka aib orang, kedoliman apapun, itu semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya, perkara-perkara kecil yang dianggap manusia seperti hamil tiba, ya, seperti hamil uji dan sebagainya, itu luar biasa. Ya, makanya hati-hati dengan lisan kita, jangan sampai kita terjerumus karena ya, kita tidak punya cukup amal ya, barangkali di dunia ini ya, sehingga di akhirat kelak ternyata amal kita yang sedikit kali ini malah justru akan diambil oleh orang-orang yang berboleh selama berada di dunia. Maka selagi masih hidup, kita punya salah pada seseorang, segeralah minta maaf, segeralah minta ampun, segeralah minta halal. Ya, kalaupun orangnya masih bisa kita jatuh, orangnya masih bisa kita minta maaf padanya. Tapi kalau enggak, bagaimana caranya? Ya, beristighfar, ya, minta ampun kepada Allah dan minta ampun untuk orang-orang yang pernah kita. Kalau berbentuk harta, tidak ada jalan lain kecuali kebaikan. Ada harta yang pernah diambil, kecuali korupsi, menipu, khianat, dan sebagainya, kembalikan. Itu tobatnya. Ya, meskipun syarat-syaratnya yang lain harus terpenuhi. Tapi hak anak Adam satu itu harus terpenuhi, kembalikan.
tidak ada cara lain. Ya. Kalau orang sudah meninggal, bagaimana Ustaz? Kalau sudah meninggal, tidak ada lagi ahli hukum, tidak ketahuan di mana. Ya. Nah, bersedekah dengan uang yang pernah kita ambil dengan niatan untuk pahala bagi orang yang sudah meninggal. Tapi kalau misalnya perkara ghibah misalnya, atau kalau perkara pemukulan, ya. Kalau pemukulan, cara bertobatnya seperti tadi, minta halal, minta qisas. Nah, kalau misalnya ghibah, dia tidak begitu. Ghibah, kalau orang itu tahu, ya, bahwasanya kita telah menghibahnya, karena bertobatnya apa? Kita kembali mengklarifikasi ghibah kita, dan kemudian kita kembali mengenai dan memuji orang tersebut yang pernah kita jatuhkan, yang pernah kita sebar dan seterusnya, ya. Dan kemudian apa? Meminta halal kepada orang tersebut, meminta maaf langsung. Kalau dia tidak tahu, orang ini tidak tahu saya sedang menghibahnya, saya pernah menghibahnya, maka cukup dengan ya apa? Memujinya, dan kepada siapa pernah kita gunjing dia, kepada siapa kita pernah berbicara dengan orang ini. Kalau dulu mungkin kita buruk-burukan, jelek-jelekan, buka air dan seterusnya, kebalikan. Ya, harus kita sanjung dia, harus kita puji dia. Ya, kalau dia belum tahu, kalau dia sudah tahu, harus minta maaf langsung kepada orang tersebut. Makanya kalau dibilang dengan Allah Subhanahu Wa Taala besar, ya, dan konsekuensinya sangat besar. Ya, di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, jangan menguji, jangan berubah, jangan menyakiti lisan kita, ya, kepada orang lain. Maka sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Muslim yang sejati adalah di mana orang Muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Yang pertama kali disebutkan adalah di lisan. Karena ini banyak sekali orang yang benci di dalamnya. Ya, jaga lisan, jaga lisan. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, fa'alika hada." Mu'adz, jaga ini. Sampai beliau berujung ini lidahnya. Jaga ini. Maka Allah berkata, "Ya Mu'adz, wa inna lama akhuduna bima tukallimu bihi." Apakah kita akan dihisab, dihitung dengan apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, "Fakilaka ummuka ya Mu'adz." Ya, celaka kamu ya Mu'adz. Kenapa? Ya. Tidakkah di akhirat kelak orang yang lebih banyak yang dilecehkan terhadap neraka, yang diseret dengan wajah dan diseret di atas dunia, yaitu paling banyak disebabkan dari apa? Hasaidu al-sinatihim. Disebabkan karena buah-buah lidah yang telah dia ucapkan, yang telah dia keluarkan selama berada di dunia. Itu tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini tidak ada yang lebih bagus juga untuk kita jaga, yang lebih dengan menjaga lisan kita. Lebih daripada menjaga lisan. Kalau ulama banyak sekali kalangan salah bagaimana mereka menjelaskan tentang pentingnya menjaga lidah. Ada buku berkaitan tentang ya bahaya lidah. Luar biasa. Berkaitan tentang bahaya lidah. Jadi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan sisa-sisa umur kita sampai kita menjelang atau sampai kita menuju kepada persiapan terakhir di dunia ini, menuju kemudian dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, kami berdoa Astagfirullah muslimin dan muslimat untuk menjaga astagfirullah kita dengan Al-Fatihah. Jadi dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita beristighfar. Rasulullah SAW